Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Hari ini kita, Waalaikumsalam, Dok. ya terima kasih. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertemuan yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembuatan atau penyusunan proposal penelitian yang mungkin akan berfokus ke pembuatan bab pertama atau bab 1. Nah, yang dimulai nanti akan kita mulai dengan beberapa hal dulu, yang beberapa halnya itu tentang menemukan masalah penelitian ya. Nah, untuk menemukan masalah penelitian itu kan bukan hal yang mudah ya. Nah, saya akan mempresentasikan dulu terlebih dahulu tentang ininya ya, tentang PPT-nya. Nanti ini kita akan berlangsungnya ini untuk penyusunan proposal ini kita akan ada sekitar 3 pertemuan, nanti juga dilanjutkan dengan bab-bab selanjutnya. Nanti saya akan menambahkan juga nanti ada tugas. Jadi yang untuk hari ini kita melakukan sesi perkuliahan, yaitu sesi yang sinkronus dulu untuk perkuliahan. Jadi perkuliahan ini kita akan menggunakan media Zoom meeting ataupun nanti ada Google Meeting. Nanti kalau untuk asinkronusnya kalian akan saya berikan tugas-tugas yang akan saya submit di Vclass ya. Untuk tugas-tugasnya sendiri yang paling akhir adalah bagaimana caranya kalian melakukan pembuatan dari proposal penelitian gitu. Yang proposal penelitian itu nantinya akan kalian presentasikan di akhir perkuliahan ini. Jadi di 3 minggu terakhir itu akan ada presentasinya itu nanti akan ada penilaian untuk presentasinya, yang mana penilaian tersebut itu sama dengan penilaian ketika proposal penelitian atau proposal skripsi kamu akan dinilai dengan sebenar-benarnya. Jadi untuk saat ini baik, ini adalah komponen dari rencana pembelajaran mata kuliah untuk pengantar penelitian, yaitu Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan perancangan proposal yang kita akan titik beratkan ke dalam penulisan dari bab 1, yaitu latar belakang, yang merupakan cikal bakal ya, atau tolok ukur pertama dalam penulisan dari karya tulis ilmiah. Nanti di sini sudah kalian baca sendiri. Di sini ada pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan, yaitu yang pertama adalah tugas untuk menyusun rancangan penelitian, terus juga masalah penelitian, sampai kalian menyusun pendahuluan dan serta tujuan penelitian. Tapi mungkin untuk hari ini adalah sampai ke pendahuluan atau latar belakang penelitian ya. Selanjutnya, bagaimana sih asalnya atau cara kita menyusun pertama kali dari proposal penelitian. Tentu saja untuk proposal penelitian itu awalnya kita akan membuat bab 1. Di mana untuk menyusun bab 1 itu kita harus berdasarkan prinsip-prinsip yang ada tertera di PPT ini. Jadi ada prinsip important, yaitu kepentingannya atau seberapa penting topik yang akan kalian angkat ini. Lalu konsisten, jadi antara bab 1 ke bab yang lainnya itu adalah konsisten. Lalu ada valid, jadi data-data yang kalian pakai atau data-data yang kalian jadikan acuan, nanti juga data-data yang akan kalian dapat itu sifatnya harus valid. Dan terakhir itu harus etis. Nggak boleh kita melakukan penelitian yang melanggar etika. Sehingga makanya untuk penelitian khususnya bidang kesehatan, biasanya kita harus melalui kaji etik terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan data. Nah,
Yang pertama, kita kalau mau melihat itu important atau enggak, itu penting apa enggak, tentu saja kita harus melihat masalah penelitiannya. Nah, masalah penelitian ini memang masalah yang sangat pelik gitu atau sangat agak lumayan sulit ya untuk kita mendapatkan masalah penelitian. Tetapi kita bisa membuat masalah penelitian ini dari lingkungan kita sehari-hari. Misalnya, apakah masalah penelitian ini bisa kita dapatkan dari pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adik-adik nih, adik-adik dalam bersosialisasi itu tentu saja kan ketemu orang-orang yang memiliki masalah kesehatan. Nah, masalah-masalah kesehatan tersebut itu apakah ada yang menggugah hati atau menggugah menggugah keingintahuan adik-adik sekalian. Kalau memang itu bisa menggugah keingintahuan adik-adik, maka masalah tersebut bisa dijadikan masalah penelitian kita. Intinya sebenarnya interest dari si peneliti itu yang akan menjadi patokan utama sebuah masalah itu penting atau tidak penting. Masalah yang penting itu untuk penelitinya sendiri itu harus, suatu keharusan. Kalau penelitinya sendiri tidak merasa itu penting, maka dalam menyampaikan latar belakang, nanti latar belakangnya itu akan terasa tumpul, tidak tajam gitu. Tapi kalau misalnya penelitinya itu merasa ingin tahu, maka nanti dalam penulisan latar belakang pun terasa gitu bahwa peneliti sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah penelitiannya gitu. Nah, langkah yang konkretnya selain memang rasa ingin tahu tadi, yang pertama kita harus mengerucutkan apa yang mau kita teliti tersebut. Yang dari awalnya yang pertama adalah area penelitiannya. Nah, mungkin adik-adik di sini kan sebenarnya sudah mulai tahu nih apa yang akan kalian teliti ya, apa adik-adik teliti ini. Misalnya ada yang memang tertarik ke masalah kebidanan atau ada yang tertarik ke masalah kesehatan masyarakat atau ada yang tertarik dengan masalah psikiatri atau ada yang tertarik dengan masalah mata dan itu adalah area-area atau topik-topik penelitian yang bisa adik-adik sekalian ambil untuk menjadi salah satu topik penelitian. Jadi yang pertama harus ditentukan areanya. Nah, areanya itu seperti apa? Area dalam penelitian di bidang kedokteran atau kesehatan secara umum itu ada yang area preklinik, yaitu area preklinik itu terkait dengan ilmu dasar. Jadi misalnya ada anatomi, histologi, biologi, biokimia, fisiologi, dan lain-lain. Itu adalah area penelitian yang preklinik. Nah, terus nanti ada area yang penelitian yang klinik. Yang klinik itu terkait dengan sistem-sistem yang ada di tubuh kita atau bagian-bagian yang sudah kita kenal. Misalnya bagian dari penyakit dalam atau bagian bedah atau bagian mata, THT. Nah, itu adalah area-area penelitian yang sifatnya klinis. Terus juga ada yang kesehatan masyarakat yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, misalnya tentang imunisasi. Imunisasinya bukan artian dari anak ya, sudut pandangnya. Tapi misalnya ketepatan imunisasi itu areanya adalah di kesehatan masyarakat. Atau misalnya nih yang saya tahu nih di adik-adik yang hadir hari ini kan ada yang minatnya adalah di kesehatan masyarakat. Misalnya tentang perilaku kesehatan itu banyak ya, perilaku misalnya perilaku berolahraga, perilaku makan makanan yang dengan gizi yang seimbang, perilaku menyusui atau memberikan ASI eksklusif, perilaku ANC misalnya itu terkait dengan kesehatan masyarakat. Di kesehatan masyarakat pun ada banyak ya, misalnya ada kesehatan kerja terkait dengan ergonomi, itu juga ada. Jadinya area-area penelitian ini bisa kalian persempit nih, area penelitiannya mau di mana. Nah, setelah kalian tahu nih area penelitiannya ada di mana, baru nanti ke yang lebih spesifik, yaitu sub area penelitian.
Kalau yang tadi saya bilang misalnya karena saya bidangnya kesehatan masyarakat, nanti misalnya di kesehatan masyarakat itu rumah besarnya kesehatan masyarakat, di bawah-bawahnya itu ada banyak. Ada yang tadi perilaku kesehatan, ada misalnya kesehatan reproduksi, ada juga nanti kesehatan kerja, ada juga nanti misalnya epidemiologi, itu banyak sub areanya. Dan nantinya akan lebih mengerucut lagi ke topik penelitian. Topik penelitiannya tentang apa? Itu yang lebih spesifik. Nah, nanti setelah itu kalian bisa bertanya sih sebenarnya kalau sudah ketemu nih topiknya. Nanti apakah topik tersebut itu layak tidak kalian lakukan penelitian gitu atau lakukan lakukan eh, riset atau penelitian. Yang kedua itu apakah topik ini memungkinkan ada atau beberapa masalah penelitian. Terus yang ketiga, dia apakah kemampuan benaran adik-adik ini berkembang. Jadi dengan topik tersebut adik-adik jadi ingin tahu, mencari-cari lebih banyak informasi tentang penelitian adik-adik atau tentang topik adik-adik. Nah, itu berarti itu layak tuh untuk dijadikan topik penelitian. Tapi yang terakhir nih, yang wanti-wantinya adalah apakah adik-adik itu merasa bahwa topik penelitian yang akan diangkat itu cukup waktunya yang kalian butuhkan itu cukup atau tidak, lalu dananya cukup apa enggak, dana yang kalian punya atau misalnya fasilitas dari orang tuanya atau dana yang diberikan dari orang tuanya itu cukup, atau orang yang akan membantu kalian dalam penelitian. Dengan artian orang yang meneliti itu dan orang yang akan membantu dalam proses penelitian. Gitu. Apakah cukup apa enggak? Kalau misalnya itu bisa cukup, berarti itu layak untuk kalian jadikan topik penelitian. Gitu ya. Nah, contohnya ini misalnya kalau ada area penelitian nih, adanya misalnya pelayanan TBC. Di rumah sakit ini difokuskan pada pelayanan penderita MDR-TB. Itu adalah area penelitian kalian. Terus fenomena yang diamatinya ada beberapa pasien MDR-TB ini ternyata banyak yang frustasi, terus juga ingin bunuh diri. Berarti ini fenomena yang membuat adik-adik berminat. Nah, bahasan kepustakaan yang adik-adik dapatkan itu memperlihatkan bahwa memang banyak penderita MDR-TB ini yang punya kecenderungan tekanan mental atau memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Nah, yang ingin kalian tahu ternyata mengapa mereka frustasi dan mengapa ingin bunuh diri. Sehingga topik penelitian yang mungkin bisa kalian angkat adalah hubungan antara penderita MDR-TB dengan kesehatan mental gitu ya, atau dengan tekanan mental. Ini bisa ya. Yang nantinya bisa dikerucutkan lagi lebih detail lagi ke masalah penelitian, yaitu belum diketahui apakah yang menyebabkan pasien MDR-TB ini ada kecenderungan untuk frustasi dan ingin bunuh diri. Dan yang lainnya nanti bisa lebih dikembangkan lagi nih aspek-aspek apa saja yang bisa mendorong penderita MDR-TB itu frustasi dan ingin bunuh diri. Nah, itu adalah beberapa hal atau beberapa contoh yang bisa kalian pakai nih untuk mulai menata atau mulai menyusun dari masalah penelitian yang sudah kalian tentukan. Terus cara merumuskan masalahnya ini harus masuk akal dan harus logis, bisa bentuknya pertanyaan atau pernyataan. Kalau pertanyaan namanya rumusan masalah atau kalau pernyataan itu perumusan masalah. Terus nanti kalian bisa merumuskan atau mendeskripsikan masalah penelitian itu untuk misalnya mencari hubungankah atau apakah menjadi beberapa faktor dalam sebuah fenomena tertentu gitu ya. Terus masalah penelitiannya ini bisa dicarikan jalan keluarnya atau dicarikan penyelesaiannya dengan metode penelitian. Terus juga ada
ada dukungan dari teorinya. Jadi jangan sampai kalian mengangkat sebuah masalah penelitian tanpa ada teori yang jelas tentang masalah tersebut. Lalu di sini ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalahnya bisa kalian pakai bentuk dari tabel ini. Jadi apa yang bisa diawali dengan kata apa, berapa, mengapa, bagaimana, dan seberapa banyak. Dan ini adalah area-areanya yang seperti yang saya contohkan di contoh yang sebelumnya tadi ya. Nah, kita sekarang setelah ketemu masalahnya, kita masuk ke bab pendahuluan. Nah, untuk bab pendahuluan ini, prinsip important ini sangat penting nih, sangat penting. Important itu penting ya, jadinya ini sangat penting untuk menyampaikan kepentingannya atau menyampaikan seberapa penting masalah penelitian yang kita angkat. Nah, misinya kenapa di latar belakang itu harus jelas? Karena memang latar belakang ini kita menyampaikan alasan-alasan kenapa penelitian yang kita lakukan itu penting. Sehingga nanti ketika kita menyusun latar belakang dengan baik, orang itu akan melakukan atau akan tertarik untuk membaca karya tulis kita. Sistematikanya ini mungkin kalian juga saya sempat singgung di pertemuan sebelumnya. Ini yang pertama ada besar masalah, jadi ada komponen M saya tulis ya, ada masalah, terus ada dampaknya itu komponen D, terus ada area spesifik itu saya tulis komponen A, terus ada ada komponen dari elaborasi itu komponen E, jadi apa saja yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulu. Terus ada yang terakhir itu, selanjutnya ada yang terakhir itu adalah komponen kesenjangan atau kontroversi yang kalian dapatkan pada komponen elaborasi. Jadi kesemuanya ini yang wajib ada pada saat kalian menuliskan latar belakang kalian. Nah, ini untuk kita menyampaikan besar masalah dan dampak, kita bisa membandingkan masalah tersebut dengan tempat yang lain. Misalnya, angka dari cakupan imunisasi di daerah Depok itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Kabupaten Bogor, misalnya. Itu berarti membandingkan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Itu bisa. Yang kedua, misalnya bandingkan masalah tersebut dengan waktu sebelumnya. Misalnya angka kejadian dari diabetes mellitus atau penyakit gula itu makin lama makin meningkat. Misalnya dari tahun 2020 itu sebesar sekian persen dari total populasi menjadi 2 kali lipatnya di tahun 2022. Misalnya bisa begitu. Itu berarti membandingkan antara masalah tersebut dengan waktu yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, membandingkan masalah tersebut dengan target yang diharapkan. Misalnya, cakupan imunisasi di daerah Limo itu mencapai 88%, di mana cakupan itu masih di bawah target dari pemerintah yang sebesar 95%. Berarti itu membandingkan masalah tersebut dengan target yang diharapkan. Lalu yang keempat itu melakukan penyampaian masalah tersebut memberikan dampak yang besar. Misalnya, kalau misalnya kita tidak melakukan pencegahan penularan COVID-19, itu akan menyebabkan tingkat kematian atau tingkat penularan kepada sejumlah orang. Itu berarti masalah tersebut memberikan dampak yang besar nantinya. Atau yang lebih ekstrim, biasanya masalah tersebut jika tidak terselesaikan akan meningkatkan angka kematian. Nah, itu berarti masalah tersebut itu dibandingkan dengan dampaknya, gitu ya. Lalu selanjutnya area spesifik. Nah, untuk area spesifik ini tergantung dari topik penelitian kalian. Topik penelitian kalian tentang apa, itu bisa kalian spesifikkan. Misalnya, ada yang memang area spesifiknya ke masalah kejadian atau insidensi atau prevalensi dari suatu penyakit. Ada juga yang ke arah diagnosis, jadi cara-cara mendiagnosis.
Atau ada yang ketiga faktor risiko. Untuk yang kesehatan masyarakat ini lebih banyak nih faktor risiko. Ada yang keempat itu adalah faktor penyebab atau etiologinya. Ada yang kelima tentang pengobatan, ada yang keenam prognosis, dan yang ketujuh patofisiologi. Gitu ya, kalau memang untuk bidang kedokteran dan kesehatan. Kalau yang lain-lain bisa banyak lagi ya, tapi kalau ini karena kita lagi ngomongin di kedokteran dan kesehatan, maka ini area spesifik yang bisa digali. Nah, ini untuk area spesifik ini bisa secara implisit maupun eksplisit kita sebutkan di dalam latar belakang. Selanjutnya untuk elaborasi, nah ini yang harus kalian camkan baik-baik. Jangan kalian melakukan elaborasi itu hanya beberapa saja gitu, beberapa penelitian terdahulu. Penelitian itu ada banyak deh, jadi harus kalian lakukan riset untuk penelitian sebelumnya itu yang banyak gitu. Nanti kalian lakukan listing atau membuat daftar, yaitu dari mulai penelitinya siapa, tempatnya di mana, desain penelitiannya apa, populasi penelitiannya apa, dan hasilnya. Dari listing ini atau dari membuat daftar ini, nanti kalian bisa menyimpulkan kesenjangan yang akan kalian lakukan, yang akan kalian sampaikan nanti di poin kesenjangan ya. Dari poin elaborasi ini nanti kalian akan dapat mana-mana saja hal-hal apa saja yang belum diteliti oleh penelitian-penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya itu dari yang tadi kalian ketemu menemukan kesenjangan apa yang belum pernah dilakukan di penelitian terdahulu, maka ini menjadi komponen K atau komponen kesenjangan yang bisa menjadi kebaruan atau novelty lah bahasa bakunya itu adalah novelty untuk penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, kebaruan ini bukan artinya kalian harus semuanya totally baru gitu, enggak. Tapi kebaruan itu bisa dalam hal populasi. Misalnya kalian ada di penelitian terdahulu itu populasinya itu di perkotaan semua. Nah, kalian melakukan penelitian di pedesaan. Atau desain penelitian yang kalian dapatkan itu semuanya cross-seksional semua. Nah, kalian lakukan dengan case control misalnya. Terus nanti ada yang lain-lain nih, keluarannya, outputnya apa, dibedakan. Atau alat ukurnya nanti yang kita bedakan. Itu sering bisa kita jadikan kebaruan untuk penelitian kita. Nah, selanjutnya dari latar belakang itu nanti dirumuskan kembali menjadi satu paragraf yang menjadi sebuah perumusan masalah. Jadi ini perumusan masalah itu adalah memadatkan latar belakang menjadi satu paragraf yang efisien yang akan mengandung sama dengan latar belakang. Jadi ada komponen masalah, dampaknya, area spesifik, elaborasi, dan kesenjangan. Nah, nanti kalian bisa melihat nih contohnya. Contohnya yang pertama nih, berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian adalah faktor apa saja yang menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Di sini tidak ada komponen apa-apa selain memang komponen dari rumusan masalahnya ya. Jadi di sini hanya ada mencantumkan pertanyaannya saja, tapi tidak ada komponen apapun. Nah, yang di kedua ini sudah mencantumkan poin besaran masalahnya nih. Prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia terus meningkat. Berarti ini sudah membandingkan antara waktu ke waktu, dari waktu sebelumnya ke waktu yang sekarang, yaitu yang terus meningkat. Terus yang ketiga ini sudah ada faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Jadi ada poin elaborasinya di sini. Nah, yang paling benar adalah yang bawah nih. Yang bawah di mana ada komponen M dan D. Di sini disampaikan bahwa penyakit jantung koroner ini makin lama makin meningkat dan dampaknya adalah ke produktivitas kerja. Oke. Lalu di sini ada berbagai studi yang berbasis populasi yang telah dilakukan dan identifikasi faktor risikonya. Berarti ini ada area spesifik ya.
area spesifik yang disampaikan dan elaborasinya. Lalu yang kesenjangannya adalah di mana penelitian terdahulu itu adanya di praktek klinik, yang di praktek di rumah sakit, belum di praktek klinik ya. Sehingga kesimpulannya faktor apa saja yang menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner yang ada di pasien yang pada praktek dokter sehari-hari yang ada di klinik gitu ya. Jadi ini contoh dari rumusan masalah, dan yang ini adalah yang baik dan yang ini yang kurang baik. Nah, setelah itu kita akan kesimpulannya ya. Untuk kesimpulannya ini jadi pertama kita harus menemukan dulu masalah penelitian, lalu kita harus menyusun latar belakang yang baik dengan menitik beratkan semua hal yang harus ada, yaitu di komponen masalah, dampak, area spesifik, dan elaborasi, serta terakhir adalah kesenjangan. Itu semuanya yang harus kalian cantumkan di bab pertama. Selanjutnya ini adalah tugasnya, tugas yang kalian harus kerjakan. Nanti akan saya submit di Vclass. Jadi yang pertama adalah tugas ini kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pemicu untuk topik yang sudah kalian tentukan. Ini adalah pertanyaannya, ada 9 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk topik-topik kalian. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah perumusan masalah. Nanti dari yang tadi pertanyaan pemicu ini, kalian sudah dapat masalahnya apa. Nanti kalian bisa menyebutkan permasalahannya tersebut melalui perumusan masalah ini, yang nantinya bisa kita simpulkan di dalam tabel ini nantinya ya. Selanjutnya, nanti untuk minggu selanjutnya kita akan mulai menyusun variabel-variabel penelitian apa yang akan kalian angkat untuk menjadi variabel yang akan kalian teliti. Ini adalah referensi yang saya pakai, nanti kalian bisa lihat dari referensi ini. Nah, selanjutnya itu adalah slide saya yang terakhir. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilakan kalian untuk bertanya. Saya izin stop share dulu ya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Dokter. Ya, baik. Silakan, Filza. Apabila suatu penelitian itu, penelitian terkaitnya itu belum banyak dilakukan begitu, Dok. Jadi elaborasinya juga belum bisa banyak. Apakah penelitian itu bisa tetap dilanjutkan, Dok? Seberapa banyaknya itu, sedikit atau enggaknya itu seberapa, Filza? Kalau misalnya memang ada sekitar misalnya ada 5 penelitian terdahulu, itu boleh. Atau misalnya bisa Filza cari penelitian-penelitian yang mungkin tidak terlalu mirip tetapi punya metode yang sama gitu. Misalnya kan kalau setahu saya kan Filza mau ngambilnya tentang kuasi eksperimental ya. Nah, kalau misalnya tentang kuasi eksperimental, mungkin nanti Kak Filza tidak usah mencari dengan topik yang sama dengan Filza, tetapi mungkin bisa dari metodenya yang sama gitu. Itu bisa dipakai ya. Itu ya. Tapi tetap harus dicari gitu, harus dicari untuk penelitian-penelitian terdahulu. Prinsipnya gini, kita itu bukan yang pertama kepikiran gitu atau memikirkan ide tersebut. Jadi pasti akan ada penelitian yang sebelum kita. Itu. Begitu Filza, apa ada pertanyaan tambahan? Terima kasih, Dokter Linda. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah, oke. Baik, untuk terkait dengan untuk tugas nanti akan saya lebih rinci di dalam Vclass akan saya jelaskan juga ininya ya untuk pembuatan dari tugas tersebut. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.